Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etwiori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang Gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman.
Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses
masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu nih kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya
baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025.
Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi,
Kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TJ Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos
satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda,
Jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Dedi, Pak Dedi, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus
ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara GRIP Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua GRIP Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader GRIP Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum GRIP Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD GRIP Jaya Sumut,
Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga
pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya.
Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu,
simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut,
Sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. "Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda," ungkap Rasman. "Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami," tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. "Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda," tegas Rasman dengan nada tinggi. "Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik," tambahnya. "Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari, Hercules," jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya
dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya.
Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, maju.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman.
Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses
masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos. Satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu nih kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi Polda Metro Jaya
baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Krip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025.
Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu, karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi,
Kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang
mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman.
Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi
yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos. Satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Krip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025.
Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu, karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu juga yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi,
Kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang
mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman.
Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
bawa aja sekalian. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Krip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman.
Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses
masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Yuk, lanjut. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Oke.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum,
meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar
untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu nih yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya
baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025.
Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu, karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari, Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi,
Kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang
mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman.
Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum,
meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar
untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
dia yang tengah yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya
baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman.
Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses
masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos. Satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu nih kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya
baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025.
Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi,
Kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang
mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman.
Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
bawa aja enggak dia. Batu nih dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Yuk, maju. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Oke.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman.
Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses
masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos. Satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari, Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya
baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum,
meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar
untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, maju. Oke.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu,
23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu, Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku.
Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman.
Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIP, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, GRIP Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses
masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos. Satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik, pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya.
Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Oke.
Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial
ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir,
Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Grip Jaya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu Ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan nada tinggi. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik, tambahnya. Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, ini tolong sudah dikomentari. Hercules, jelasnya. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus Ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas
kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas. Usai Ketua Grip Jaya Jabar, Gabriel Alexander Etuyori mengkritik pernyataan Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Pria yang akrab disapa KDM itu dinilai melampaui batas sebagai seorang pejabat publik. Mengingat, Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader Grip Jaya di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan juru bicara, Jubir, Ketum Grip Jaya, Rasman Arif Nasution yang didampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 22 April 2025. Konferensi pers yang terekam video dan diunggahnya lewat Instagram pribadinya Rasman Nasution 71 pada Rabu, 23 April 2025, itu merekam pernyataan tegas Rasman. Dalam tayangan lebih dari setengah jam itu Rasman meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya itu berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan mengcounter informasi yang menyudutkan ormas dan sepertinya mengarah ke Grip Jaya, tegas Rasman. Deddy Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grip Jaya.
Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap ormas, ujar Rasman. Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, sambungnya. Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk Grip, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya, tegasnya. Rasman menegaskan, Grip Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Rasman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, ungkap Rasman. Jadi jangan ganggu ormas. Dan jangan ganggu kami, tegasnya. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang dipicu karena Anda, tegas Rasman dengan Anda tinggi.